Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini pelajaran fikih untuk kelas 3. Ya, karena sebelumnya kita sudah ulangan. Alhamdulillah hasilnya memuaskan. Ya, ada beberapa antum yang dapat 100 ya kan. Baik, ana mau kasih ya kunci jawabannya. Ya, kunci jawabannya antum lihat saja di sini. Antum boleh stop videonya nanti, ana scroll perlahan ya. Ya. Antum boleh scroll, antum boleh stop, antum baca lagi. Ya. Ya. Ini. Antum boleh stop videonya biar antum paham lagi. Insyaallah nanti kita ujian seperti ini lagi ya. Di ujian bahasa Arab insyaallah. Atau ulangan fikih yang kedua. Nah, ini satu, watarikul wajib. Baik. Baik, sekarang kita submit ya. Berapa poinnya? Ya. View score. Ya, 100 ya. Baik, antum boleh lihat lagi jawabannya. Baik, sekarang kita masuk pelajaran sebelumnya, kita murojaah. Ya. Kita murojaah pelajaran Kitabus Siyam. Kitabus Siyam. Ana bacakan ya. Al-aslu fihi qauluhu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum. Al-ayat Al-Baqarah. Taib. Apa maksud dengan al-aslu di sini? Ya, al-aslu di sini artinya apa? Al-aslu di sini artinya dalil, ya. Aslu di sini artinya ad-dalil, ya. Ya. Ini artinya al-aslu fihi ad-dalil. Baik. Baik, berikutnya di poin 242 wa yajibu siyamu ramadhana wa yajibu siyamu ramadhana wa yajibu siyamu ramadhanu ala kulli wa yajibu siyamu ramadhana ya. Ramadhana, kenapa Anda baca di sini ramadhana? Ya. Kenapa harokatnya ramadhana? Karena dia sebagai mudhafun ilaih ya. Wajibu siyamu ramadhana dan dia mamnu' minas sarf. Ala kullin ya. Kata siapa? Ala kulli muslimin balighin aqilin qadirin ala shaumi. Ya, orang yang muslim baligh berakal mampu untuk berpuasa ya. Mampu untuk berpuasa. Jadi 4 di sini ya. Baik, yang kelima, kapan wajib puasa Ramadan itu? Biru'yati hilalihi, ya. Biru'yati hilalihi, ya. Karena melihat hilalnya, hilal di bulan puasa. Hilal itu adalah bulan yang pertama kali muncul itu, bulan sabit yang paling pertama kali. Itu disebut dengan hilal, ya. Ketika muncul hilal itu di bulan Ramadan, maka wajib puasa Ramadan. Au ikmali sya'bana salasina yoman, atau dengan mencukupkan atau menggenapkan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Ya. Baik, kita lihat sini. Qala sallallahu alaihi wasallam, "Idza ra'aitumuhu fasumu." Jika kalian melihatnya, ya, jika melihat hilal artinya, maka berpuasalah. Wa idza ra'aitumuhu fa'aftiru. Jika kalian melihat hilal, maka berbukalah. Fa in ghumma alaikum, seandainya tertutup di atas kalian, artinya ada awan ya. Ada awan menimpa kalian, faqdurulah, maka cukupkanlah atau kira-kiralah ya. Hitunglah ya. Hitung bulan Sya'bannya genap menjadi 30 hari. Taib. Wa fi lafdhin faqduru lahu salasin. Ya, dalam sebuah lafaz hadis yang lain, faqduru lahu salasin, maka perkirakanlah
untuknya menjadi 30 hari. Wa fi lafzin fa akmilu iddata sya'ban 30. Ya, dan di lafaz lain fa akmilu iddata sya'ban, maka cukupkanlah bilangan bulan Sya'ban itu menjadi 30 hari. Ya. Artinya jumlah hari dalam bulan Hijriyah itu maksimal 30 hari. Ya, kalau nggak 30 atau 29. 30 atau 29. Berarti nggak ada yang lebih dari 30. Seperti bulannya Masehi ya. Taib. Berikutnya di poin 243. Wa yusamu biru'yati hilal wa yusamu biru'yati adlin lihilalihi. Wa yusamu biru'yati adlin lihilalihi. Maka bulan Ramadan itu dipuasai, ya, kita berpuasa di sana di bulan Ramadan dengan ru'yahnya seorang yang adil, ya, adlin lihilalihi, ya. Penglihatan seorang yang adil terhadap hilalnya, ya. Wala yuqbalu fi baqiyati syuhuri illa adlan. Wala yuqbalu fi baqiyati syuhuri illa adlani. Ya, maka tidak diterima, ya, penglihatan seseorang di bulan-bulan lainnya kecuali 2 orang yang adil, ya. Jadi artinya kalau menentukan awal Ramadan, kita boleh menerima atau berdasarkan penglihatan 1 orang yang adil saja, ya. Tapi kalau selain bulan Ramadan, kita tidak boleh menerimanya kecuali atas ru'yah atau atas penglihatan 2 orang yang adil, ya. Contohnya kita mau lihat hilal bulan Syawal, itu nggak boleh berdasarkan 1 orang adil saja yang melihat, tapi harus ada 2 orang adil yang melihat hilalnya. Taib. 2.244 ya. Wa yajibu tabyitun niyati li siyamil fardhi. Di sini wa yajibu tabyitun niyati li siyamil fardhi. Dan wajib, ya, untuk mentabyidkan niat. Apa artinya tabyid? Itu berniat di malam hari, ya. Tabyid itu artinya berniat di malam hari. Karena sudah jelaskan sebelumnya bahwa seandainya seseorang itu di bulan Ramadan tertidur, seandainya ditakdirkan dia tertidur pada asar, dan sampai dia tertidur sampai malam hari nggak bangun-bangun, sampai subuh besoknya nggak bangun-bangun, sampai jam 6 besok pagi, maka dia tidak sah berpuasa di hari itu. Untuk puasa wajib, ya, tidak sah. Kenapa? Karena dia tidak berniat di malam harinya, ya, karena dia tertidur sebelum maghrib dan bangun setelah subuh besoknya. Maka dipastikan dia tidak berniat di malam harinya, maka tidak sah puasanya, ya. Taib. Ini berlaku hanya untuk puasa wajib saja, tapi puasa sunnah boleh berniat di siang hari, ya, boleh berniat di pagi hari, ya. Berikutnya di poin 245. Wa amma naflu fayajuzu biniyatin minan nahar. Adapun nafil, ya, puasa sunnah, maka boleh dengan niat dari siang hari, ya. Ya, seperti kisah Nabi SAW pernah bertanya kepada Aisyah, apakah ada makanan? Tidak, berarti kalau nggak ada makanan berarti saya berpuasa hari ini. Ya, dengan syarat dari subuh memang belum makan apa-apa sama sekali, ya. Ya, dari subuh belum minum apa-apa dan makan apa-apa dari pagi. Ya, terus siangnya memang nggak ada makanan, ya udah puasa saja sampai siang, sampai malam, ya, sampai maghrib. Taib. Poin 246. Wal maridul ladzi yatadarrar bisawm. Wal maridul ladzi yatadarrar bisawmi. Dan orang sakit yang beresiko kalau dia berpuasa. Artinya kalau dia berpuasa maka ada mudarat pada dirinya. Yatadarrar itu bermudarat, ya, pada dirinya jika dia berpuasa. Wal musafir, dan orang musafir. Jadi 2 orang ini, ya, 2 orang ini, yang pertama ini dan musafir ini, apa dia punya hak? Dia punya hak untuk berbuka dan berpuasa, ya. Wal marid,
Asalkan orang sakitnya sakit yang jika dia berpuasa maka dia membahayakan dirinya. Terus orang musafir, maka dia punya pilihan untuk berbuka atau berpuasa. Ya, berbuka atau berpuasa. Kemudian wal haid wan nufasa, ya. Adapun orang haid, ya, orang yang wanita haid, ya, atau orang yang nifas, ya, orang haid atau orang nifas. Nifas ini ibu yang habis melahirkan, ya, biasanya 40 hari setelah melahirkan itu akan terus keluar darah dari rahimnya. Sama kayak hukumnya orang nifas. Yahrumu alaihi masyam, maka haram, ya, dia tidak boleh berpuasa, tidak boleh, ya. Wa alaihima al-qadha, dan dia harus bayar qadha. Qadha dia apa? Mengganti puasanya di hari yang lain. Ya, qadha itu artinya mengganti puasa di hari yang lain. Baik. Itu puasa bagi orang haid. Beda halnya dengan orang yang musafir tadi. Musafir itu dia boleh berbuka dan boleh berpuasa. Tapi kalau dia berbuka di bulan Ramadan, dia harus ganti juga, ya, di hari yang lainnya. Ya. Tapi beda dengan orang haid dan nifas, haram baginya. Haram, ya. Kalau orang haid ini haram, kalau orang marid atau orang yang musafir itu boleh dia berbuka, ya. Tapi boleh juga dia berpuasa. Tetapi kalau dia berbuka harus bayar di hari yang lain nanti. Di sini terakhir insyaallah wal hamilu wal murdi, ya. Wal hamilu wal murdi. Orang-orang yang hamil, ya, orang yang hamil dan orang menyusui, hamil dan menyusui, idza khafata ala waladaihima, jika dia takut, ya. Jadi orang ini, orang hamil dan orang menyusui, jika dia khawatir terhadap anaknya, ya, terhadap anak keduanya, ya, anak orang hamil atau orang menyusui, maka dia boleh apa? Aftorota, dia boleh berbuka, dan dia harus waqadota, dan dia harus membayarnya di hari yang lain, wa at'amata, dan dia harus memberi makan, ya, an kulli yaumin miskinan, di setiap hari itu satu orang miskin, artinya bayar fidyah, ya. Ya, sebenarnya di sini ada khilaf, ya, khilaf yang beberapa pendapat di sini, orang hamil dan orang menyusui, ya. Orang hamil dan orang menyusui dengan syarat jika dia khawatir terhadap anaknya, mungkin kalau dia berpuasa maka anaknya akan anaknya akan kurus, ya, atau akan sakit, ya. Ya, kalau orang hamil kan butuh asupan gizi, atau orang menyusui dia butuh minum, ya, yang banyak, ya, butuh makan, butuh minum susu untuk melengkapi kalsium anaknya. Kalau dia berpuasa khawatir anaknya akan sakit atau akan kurus, ya, nggak dapat asupan air susunya, maka dia boleh berbuka, ya. Berbuka di sini boleh berbuka, tetapi dia harus menggantinya dengan hari yang lain. Kemudian plus juga dia harus memberi makan, ya, sebanyak apa? Sekali dia tidak berpuasa, sekali dia memberi satu orang makan, satu orang miskin, ya. Baik. Barakallahu fiik, mungkin ini saja dulu pelajaran kita. Nah, tugas antum adalah menerjemahkan dari menulis ulang, ya, menulis ulang dari poin yang pertama tadi sampai 248, ya. Dari awal kitabus siam, ya. 241 sampai 248, ya, antum tulis dan terjemahkan. Ya, tulis di halaman yang berbeda, ya. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.